Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar podcast, selamat datang di episode kali ini. Saya Meci Kurnianingsih dan hari ini kita akan mengeksplorasi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia serta bagaimana hal ini terwujud dalam profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik di abad ke-21. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga jiwa dari bangsa kita. Sebagai entitas, Pancasila mencerminkan pedoman yang mengikat keberagaman kita menjadi satu kesatuan. Sebagai identitas, Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur yang membentuk karakter bangsa Indonesia. Pancasila adalah dasar negara kita, fondasi yang mempersatukan keberagaman bangsa Indonesia. Di tengah-tengah globalisasi dan tantangan abad ke-21, identitas ini sangat penting untuk dipertahankan. Bukankah begitu? Pendidikan berperan dalam memastikan bahwa generasi muda memahami dan menginternalisasi Pancasila sebagai landasan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, moral, dan juga kemampuan generasi muda. Maka dari itu, Pancasila sebagai ideologi negara berfungsi sebagai kompas untuk memastikan bahwa pendidikan kita tidak hanya mengajar aspek intelektual saja, tetapi juga membangun nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan keadilan. Pancasila sebagai dasar nilai pendidikan. Apakah benar? Mari kita lihat bagaimana nilai-nilai Pancasila ini relevan dalam pendidikan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pendidikan mengajarkan pentingnya keimanan dan toleransi antar umat beragama. Seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia dihuni oleh beragam agama. Oleh karena itu, dalam sila pertama ini sangat bermakna untuk kehidupan agar kita bisa saling menghormati, menghargai, dan juga toleransi antar agama yang berbeda. Nilai ini mendorong kita untuk saling menghormati dan hidup dalam harmoni. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Melalui pendidikan, generasi muda diajarkan untuk saling menghargai martabat manusia, berempati, dan juga memperjuangkan keadilan sosial. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Pendidikan memperkuat rasa cinta kita akan tanah air dan kebangsaan terhadap identitas bangsa, meskipun kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Kemudian, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sistem pendidikan kita mendukung akan pengembangan demokrasi dan juga mengajarkan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Begitulah makna dari sila keempat ini. Terakhir, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana pendidikan ini berupaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan akses yang merata bagi seluruh anak bangsa. Namun, penerapan Pancasila dalam pendidikan bukan tanpa tantangan. Globalisasi, perkembangan teknologi, dan juga modernisasi seringkali mempengaruhi cara berpikir generasi muda. Lalu, bagaimana kita bisa memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila ini tetap relevan di tengah-tengah perubahan zaman? Salah satu jawabannya adalah integrasi kurikulum yang berbasis karakter Pancasila. Selain itu, peran seorang guru sebagai teladan sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai leluhur tersebut. Keluarga dan masyarakat tentu juga memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk
ekosistem pendidikan yang selaras dengan semangat Pancasila. Lalu, bagaimana pendidikan kita dapat mencetak generasi yang memiliki profil pelajar Pancasila? Berikut ada 6 dimensi utama dari profil pelajar Pancasila ini. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pendidikan mengutamakan pembentukan keimanan, integritas, dan moralitas peserta didik. Yang kedua, berkebinekaan global. Peserta didik diajak untuk menghormati perbedaan budaya, agama, dan juga pandangan dunia, sekaligus menjadi warga dunia yang bertanggung jawab. Yang ketiga, bergotong royong, di mana nilai-nilai kerjasama ditekankan melalui pembelajaran yang melibatkan kolaborasi antar individu. Yang keempat, mandiri. Pendidikan melatih kemandirian peserta didik dalam menghadapi tantangan dan mengambil keputusan. Yang kelima, bernalar kritis. Peserta didik diajak untuk berpikir analitis untuk memecahkan suatu masalah yang kompleks. Yang keenam, kreatif. Pendidikan mendorong inovasi dan ekspresi diri melalui berbagai bidang ilmu dan seni. Dengan mengintegrasikan ke-6 dimensi ini, tentu pendidikan kita menjadi lebih berpihak pada peserta didik, lebih mempersiapkan mereka untuk dapat menghadapi tantangan abad ke-21 tanpa kehilangan akar budaya dan juga nilai-nilai Pancasila. Dalam mewujudkan pendidikan yang berbasis Pancasila, tentu tidak lepas dari tantangan. Misalnya, bagaimana kita dapat memastikan bahwa pembelajaran tidak hanya teoritis, tetapi juga aplikatif. Lalu, bagaimana cara kita bisa dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan nilai-nilai Pancasila di tengah arus digitalis? Namun, peluangnya juga sangat besar. Dengan teknologi, kita sebagai seorang guru dapat mengembangkan media pembelajaran yang lebih interaktif, yang menanamkan nilai-nilai Pancasila. Guru dapat menjadi fasilitator yang menghidupkan diskusi dan refleksi tentang relevansi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kolaborasi antar sekolah, keluarga, masyarakat juga dapat memperkuat ekosistem pendidikan yang holistik. Perlu diingat, pendidikan abad ke-21 tidak hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan karakter. Dengan pendekatan yang berpihak kepada peserta didik, kita dapat menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bisa memiliki empati, tanggung jawab sosial, dan semangat kebangsaan. Para pendengar podcast, coba bayangkan, jika setiap anak Indonesia tumbuh dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, mereka tentu akan menjadi generasi yang beriman, berintegritas, kreatif, dan juga cinta akan tanah air. Dengan pendidikan berbasis Pancasila, kita tentu akan dapat mencetak pemimpin-pemimpin masa depan yang adil, kreatif, dan juga berkomitmen untuk membangun bangsa yang maju dan berkeadilan sosial, serta mampu membawa Indonesia menuju kemajuan tanpa kehilangan jati dirinya. Terima kasih telah mendengarkan podcast saya kali ini. Pancasila adalah milik kita semua, dan Pancasila adalah kunci untuk memastikan nilai-nilainya tetap hidup dan relevan. Mari bersama-sama kita membangun generasi pelajar Pancasila untuk masa depan yang gemilang.
Sampai jumpa. Saya, Meci Kurnianingsih, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan merdeka!